Bersedap-sedap antara pusat dan lutut tadi. Lain. Haidnya, haid. Nah, haid ini biasanya tiap-tiap bulan, terjadi tiap-tiap bulan, dan biasanya terjadi mulai perempuan itu perempuan meningkat umur 9 tahun, maksudnya di atas umur 9 tahun. Lama haid paling sedikit itu sehari semalam. Nah, paling lama itu 15 hari 15 malam, dan kebiasaannya 6 hari atau 7 hari dengan malamnya. Kalau Siti Fatimah Az-Zahra beda. Siti Fatimah itu tuh haidnya itu tuh enggak kayak wanita pada umumnya. Haid Siti Fatimah itu bahkan beliau itu tuh Siti Fatimah itu tuh haidnya itu tuh tidak melanggar waktu sholat. Haidnya cuma 1 lahzah. Terus selesai. Itu Siti Fatimah. Makanya digelari Al-Batul. Al-Batul itu kan artinya apa? Suci ya? Suci. Selalu suci beliau. Selalu suci. Karena selalu melaksanakan ibadah sholat. Dalam satu riwayat haidnya itu pas malam hari setelah sholat Isya. Terus dalam satu riwayat, habis itu subuhnya mandi sudah, sebelum subuh mandi. Tidak ada sholat yang ditinggalkan. Nifasnya sehari saja, seharian selesai nifas. Nifas dari Sayyidina Hasan lahir, Sayyidina Husain lahir sehari aja. Dengan Sayyidina Muhsin ya. Hasan, Husain, Muhsin yang ketiga, tapi tidak panjang umurnya. Sayyidina Muhsin, cucu Rasulullah itu. Nah, itu haid ya. Maka paling lamanya itu 15 hari 15 malam. Kebiasaannya 6 hari sampai 7 hari dengan malamnya. Nah, kalau lebih dari 15 hari 15 malam, maka lebihnya itu dinamakan dengan darah penyakit. Nah, sekurang-kurang suci antara dua haid itu 15 hari dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas. Ambil contoh. El-Riyani misalnya. Ada. Gimana ya nulisnya ini susah, harus ada papan tulis misalkan. Gak apa-apa lah, kalian bayangkan saja ya. Ini Bapak ambil contoh gak apa-apa ya, El-Riyani ya, gak apa-apa. Mulai tanggal 1 sampai tanggal 15 setiap bulan, itu kita ambil contoh. Paham ya? Tanggal 1 sampai tanggal 15. El-Riyani terbiasa haid mulai tanggal 1 sampai tanggal 7 misal. Tanggal 1 sampai tanggal 7. Nah, entah kenapa di hari atau di tanggal 9 atau tanggal 10 keluar lagi darah. Padahal sebelumnya sudah tanggal 1 sampai tanggal 7 itu keluar darah kan sudah selesai sudah. Sekalinya tanggal ke-9 atau hari ke-9 atau hari ke-10 keluar lagi darah. Maka hari ke-9, hari ke-10 dihukumkan darah haid. Paham ya? Dihukumkan darah haid. Berarti hari ke-9, 10 ketika keluar darah jangan sholat. Paham ya? Nah, 9, 10 jangan sholat. Ketika lewat sudah sekalinya sudah berhentikan, ternyata di hari yang atau di tanggal yang ke-21 misalkan keluar lagi darah, tetap wajib sholat. Kenapa? Dianggap darah istihadah atau darah penyakit. Paham ya? Ini fikih wanita loh. Kalau di kelas biasanya Bapak tulis ini tanggal ini, misalkan dari tanggal segini sampai tanggal segini. Hitungannya pokoknya hitungannya 15 hari. 15 hari itu hitungan yang paling lama sudah. Ustaz 3 hari aja Ustaz, habis itu berhenti Ustaz. Bagus. Biasanya itu nanti akan keluar lagi tuh. Sekalinya pas dilihat keluar lagi di tanggal berapa? Tanggal 10. Baru 3 hari habis itu tanggal 10 keluar lagi, dihukumkan lagi darah haid. Dihukumkan darah haid. Paham ya sampai sini ya? Karena banyak macam-macam terkadang, bahkan ada wanita yang dia itu tuh ketika mereka itu haid, dan ini banyak yang nggak paham loh. Yang penting keluar darah dihukumkan haid. Hati-hati, beda. Temannya bapak itu tuh ada yang dia itu tuh bulan suci Ramadan itu tuh hampir tidak puasa sebulanan karena dia mengira haid sebulanan. Padahal enggak, sisanya dia tuh kena istihadah, darah penyakit. Kayak gimana ya darah penyakit ini nih, memang ada tuh hormon tertentu dari wanita yang ketika dia kecapean, stres, biasanya kan kebanyakannya stres. Skripsian, enggak di ACC dari pembimbing, dimarahi lagi kan. Dipukul pakai menggaris lagi. Tuh Bapak tuh korbannya nih, tuh. Korban utama tuh. Nah, dipukul pakai menggaris lagi. Stres, bimbingan enggak di ACC sama Pak Sofyan. Misal
Nah, keluar darah. Karena apa? Karena dia dalam keadaan stres. Kayaknya kan stres itu. Itu ya, itu kaitannya masalah haid. Nifas ialah darah yang keluar dari rahim wanita setelah ia melahirkan anak atau dia itu tuh melahirkan ya, beranak. Sekurang-kurangnya masa nifas itu sekejap mata. Terus gitu nah, terus paling kurang tapi jarang ya, jarang. Siti Fatimah aja cuma sehari saja. Walaupun ada kasusnya memang kayak gini, kasusnya kayak gitu. Kata Habib Anis. Nah, kata Habib Anis ya. Kenapa darah nifas itu tuh keluar? Habib Anis cucu pengarang Sibtul Duror kan. Nah, kata Habib Anis tuh kenapa ya darah nifas itu keluar ketika setelah melahirkan. Karena seolah-olah darah haid yang mestinya itu keluar itu tidak keluar dan terkumpul, ditabung seolah-olah ditabung tenang. Kemudian dikeluarkan dengan dengan deras ketika selesai melahirkan. Selesai melahirkan kan, biasanya apakah langsung keluar? Jarang, enggak. Ada biasanya sampai sehari, besoknya langsung keluar. Makanya para cowok itu tuh langsung sudah harus sedia bukan pembalut, pampers yang untuk orang dewasa itu sedia sudah kalau misalkan bini melahirkan tuh. Karena apa? Derasnya itu lebih daripada deras darah haid pada umumnya. Nah, itu dan mereka diharamkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Tuh. Sekurang-kurang masanya itu tuh berapa tadi? Sekurang-kurang masa nifas itu sekejap mata, sepaling lama 60 hari 60 malam, pada umumnya 40 hari 40 malam pada umumnya. Kalau lebih dari 60 hari 60 malam, maka lebihnya itu dinamakan darah penyakit. Tahu kan cara menghitungnya sudah? Sama seperti menghitung darah haid tadi. Nah, kemudian masih ada waktu enggak nih? Masih ada. Kita masuk aja dulu, nanti rukun wudu nanti kita sampaikannya. Peraturan wudu atau hal-hal yang terkait dengan wudu. Kalau kita hendak mengerjakan sholat, lebih dahulu wajib bersuci dengan berwudu atau bertayamum bagi yang ada sebab. Syarat sah wudu. Nah, seseorang akan dianggap sah berwudu apabila melakukan 10 hal tersebut. Yang pertama, ini sudah jelas, Islam. Tiket. Kalian misalkan ikut ujian akhir atau ujian semester atau UNAS, ujian nasional. Cuman kalian bukan anggota daripada orang kelas di situ. Bisa nggak kalian, walaupun kalian benar jawabnya, tapi kalian tetap nggak dianggap lulus, nggak diterima. Kenapa? Kalian tidak terdaftar. Nah, begitu juga untuk wudu. Dia non muslim tapi wudu. Apakah tidak diterima? Kan Tuhan maha penerima apa? Masih maha penyayang. Nggak kayak gitu. Dia belum mendapatkan tiket. Tiketnya apa? Syahadat dulu tiketnya. Islam. Kemudian yang kedua mumayyiz, yakni dapat membedakan antara baik dan buruk. Anak kecil yang sudah tahu kiri kanan itu dianggap mumayyiz sudah. Kiri kanan. Nah, pokoknya kalau masang sendal itu tuh enggak terbalik tuh kiri kanan, atau dia menyusun sendal tuh bisa ini kiri, ini kanan. Nah, sudah bisa. Nah, itu mumayyiz, sudah dianggap sebagai mumayyiz. Kemudian yang ketiga tahu rukunnya dan caranya. Nah, dia tahu rukun dalam ibadah sholat dan cara melaksanakan ibadah sholat. Yang keempat membedakan fardu dan sunnah. Nah, ini yang paling penting. Tahu kan yang mana fardu yang mana sunnah? Membaca ayat itu hukumnya sunnah, membaca Al-Fatihah hukumnya fardu. Maka jangan ditinggalkan membaca Al-Fatihah, boleh meninggalkan membaca ayat. Kalian kalau sholat sunat, Bapak kalau sholat sunat itu kenapa cepat? Ya karena baca Al-Fatihah saja. Baca Al-Fatihah saja, apa hukumnya? Boleh. Bapak sholat tarawih pas di pondok itu, guru raji waktu itu imam. Kilat, tapi kilatnya pas aja kayak gitu. Nah, kilatnya tuh bukan kayak kilat yang tidak sampai yang enggak sampai tumak ninah, baru kayak gini langsung kayak gini lagi Allah sampai baca Al-Fatihahnya tuh nabrak. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini asli ngolok tuh. Yang kayak gitu tuh ada aja. Masalahnya kok jemaahnya banyak. Favorit banget. Biasanya tuh kerjaan yang mana yang rakaatnya lebih pendek. Oh, enggak ada yang pendek. Sudah, cariin 20 rakaat tapi paling cepat yang mana gitu. Nah, waktu itu kan kebetulan namanya kan kami kan sholat di pondok. Kan Bapak dengan guru raji, Bapak guru raji itu kan kami kan keamanan. Imam beliau imam.
cepat aja dah kita dah, ayo dah cepat. Soalnya kan kita keamanan. Pas orang azan apa itu azan isya kami sudah sholat ya serama kan gitu kan. Karena sering terjadi kemalingan. Ya sudah sholat langsung tarawih. Nah sholat isya seperti biasa. Nah sholat tarawihnya ini nih sikat apa yang fardunya aja kah? Ya sikat fardunya saja. Jadi langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah senapas tapi pas aja tartilnya. Tapi habis waladhdallin amin. Allahu akbar. Langsung ruku. Atau sempat protes Bapak. Guru, gini aja guru kita tetap baca ayat supaya ngambil sunnah. Sudah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha. Allahu akbar. Sama juga. Betul sih ayat sih, jujur. Cuman enggak segitunya juga. Macam-macam. Non atau alif lam mim Allahu akbar. Aduh, ada yang memang kayak gitu ya, ada yang memang. Tapi boleh, sebenarnya boleh. Ada ceramah guru sekumpul juga kayak itu juga. Jadi ceritanya kan guru sekumpul itu tuh kan bahkan sholat tarawih itu tuh kalau beliau di rumah itu tuh sampai 46 rakaat. 36. Cuman ngambil 36 tuh gitu beliau karena beliau sholat dengan istri-istri beliau kan baca aja gitu wadduha Allahu akbar. Benar sih. Jadi kalau misalkan dengan imam yang cepat itu tuh bagaimana caranya? Nah, kalau imam yang cepat kalian membaca Al-Fatihah juga, tapi baca Al-Fatihahnya bukan setelah amin. Paham ya? Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Waktu imam baca Al-Fatihah, kalian sudah baca Al-Fatihah juga. Misalkan cepat terdahulu imam yang aminnya, misalkan kita amin juga. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Boleh hukumnya? Boleh. Nah, sering. Ya ada imam-imamnya kayak gitu tuh memang. Ya imam-imam turbo tuh turbo imamnya tuh. Boleh itu hukumnya kayak gitu. Cuman jangan diamalkan. Intinya jangan diamalkan ya. Kita yang normal-normal sajalah. Apalagi kalau misalkan baca Al-Fatihah itu tergantung dari imam baca Al-Fatihahnya gimana. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Biasa jawabannya amin. Kalau kayak tadi. Ada aja orang-orang kayak gitu ya Allah ya. Terus dulu kita. Nah, membedakan antara fardu dan sunnah. Yang kelima syarat sah wudu ya. Nah, air yang suci lagi menyucikan. Nah, yang dimaksud membedakan fardu dan sunnah ini di wudu ya. Misalkan membasuh telinga itu hukumnya sunnah, berkumur itu hukumnya sunnah. Kalau bulan puasa tidak dianjurkan berkumur dan istimsyak ya. Kalau berwudu, istimsyak memasukkan ke dalam hidung tidak dianjurkan. Kalau berkumur bisa kalau misalkan kalian bisa menahan daripada korupsi. Paham ya? Korupsi. Masuk 3 keluar 2. Kalau kalian bisa ibaratnya mengontrol itu ya aman. Tapi kalau hidung ini nggak bisa loh. Hidung ini nggak ada penutupnya atau remnya itu nggak ada. Jadi kalau sudah termasuk pasti ada sedikit termasuk ke dalam kerongkongan. Hati-hati bisa batal puasa. Nah lebih bagus nggak usah istimsyak. Nah itu tadi. Nah air suci lagi menyucikan sudah dibahas. Kemudian melakukan atau mengalirkan maksudnya ya, mengalirkan atau mencucurkan, mengalirkan air ke atas anggota yang dibasuh. Jadi harus basah. Kemudian yang ke-7, tidak ada di anggota wudu itu sesuatu yang merubah air, misalkan seperti kesumba misalkan, atau sesuatu kayak tepung dan sebagainya itu dicuci dulu, atau tinta itu dicuci dulu. Nah, yang ke-8, tidak ada sesuatu yang menegah atau mencegah sampainya air ke kulit seperti cat, kutek misalkan. Ini cewek ini kebanyakan yang pakai kutek. Nah, gak apa-apa Ustaz pakai kutek ini nih kok. Kan ini kan di bagian tertentu saja. Ya kalau dalam keadaan haid ya mungkin masih aman saja, tapi kalau sudah enggak haid ini berat. Pirang rambut misalkan diwarnai, hati-hati. Kalau wudu itu mungkin ada bagian tertentu yang masih bisa, tapi kalau mandi janabah hati-hati. Hati-hati itu bisa enggak kena. Masuk waktu bagi orang yang senantiasa berhadas. Kemana sudah Bapak sampaikan ya, senantiasa berhadas itu seperti apa? Paham enggak?
senantiasa berhadas. Orang yang kerannya macet, ini khusus cowok. Mau nggak kerannya macet? Nah, kerannya macet ya. Artinya ibarat kata tuh, kerannya ini tuh kalau misalkan dia habis pipis, pas berjalan langsung keluar sendiri gitu. Nah, itu kerannya macet itu tuh. Maka ini disebut dengan silsil baul. Dalam fikih disebut dengan silsil baul. Obatnya kumis kucing dirembus. Kumis kucing ya. Tumbuhan. Tumbuhan ya. Lihat ya. Jangan kumis kucing asli. Paham nggak? Kucing itu bisa masuk ke dalam suatu tempat yang sempit, ya. Itu berdasarkan kumisnya. Kumisnya itu kan setara sejajar dengan wajahnya kan. Jadi kalau kumisnya kena, berarti ini nggak muat untuk kepalanya nih. Nggak mau dia masuk. Itu kucing. Pokoknya kumis dengan telinganya. Itu hitungannya. Kalau bukan potong, masuk ke lubang ya. Ya, jangan dipotong ya. Kumis kucing ya. Ya, kumis kucing ya, tanaman itu ya. Itu direbus, diminum. Itu daunnya itu bagus tuh. Itu bagi yang kena silsil baul itu tuh. Nah, yang kadang dia itu tuh kan, ini kan misalkan duduk kayak gini kan pas berdiri, terkeluar, ada yang kayak gitu tuh. Kerannya tuh macet memang. Itu biasanya disebabkan karena kebanyakan duduk dan jarang minum. Nah, yang salah satu dosen kita yang alhamdulillah sudah sehat itu kan, awal mulanya karena kayak gini dulu. Diawali dari hal yang kayak gini, hati-hati bisa ke ginjal itu. Kalau masih membiasakan nggak minum air putih. Itu. Bapak hampir pernah kena yang kayak gini, hampir pernah kena. Tapi waktu itu tuh langsung kata tukang urut, minumi air putih pokoknya sehari jangan kurang daripada 10 liter. 10 liter kita minum. 10 liter. Ya pipis terus, tapi alhamdulillah waktu itu kan terapi ya. Alhamdulillah sudah sehat waktu itu. Nah, maka orang-orang yang seperti demikian, mereka wudunya tuh harus ketika sudah azan. Kalau belum azan jangan wudu. Jadi ketika sudah azan, kemudian sebelum wudu dia tuh basuh dulu, cuci dulu. Kemudian, nah ini ya, ininya, paham lah, ininya. Cewek gak usah tahu ya. Ininya nih. Nah, jadi dikasih ini kan bagian itunya kan. Nah, ini di plester. Paham ya? Pakai perban. Jangan Hansaplas. Paham gak nih? Perban itu nah. Ini susah jelaskannya ini. Kalau cewek susah. Diperban. Supaya apa? Supaya dia tertahan, ya. Nah, jangan Hansaplas itu cabutnya susah. Nangis tuh ya. Plester kan? Plester habis diberi plester itu sudah sholat. Ketika sudah selesai sholat pas dibuka ternyata ada keluar air seni misalkan, air kencing, tetap dianggap sah sholat kalian. Nah, karena dia itu dalam keadaan berkekalan hadas atau senantiasa berhadas, tetap dianggap sah, tidak perlu mengulang sholatnya. Tapi syaratnya gitu tadi, di plester dulu. Plester ada teman itu tuh, waktu itu kawan bapak itu tuh dia itu tuh pakai karet pakai karet, ya pakai karet. Nah, tapi bapak nggak tahu tuh gimana kalau pakai karet ya. Kalau pakai plester di bagian ininya kan masih bisa aja kan, dia kan tertutup kayak gitu aja. Tapi kalau pakai karet itu gimana ya? Gak usah dipikirkan lah. Itu penderitaan bagi lelaki itu. Itu ya. Nah, kemudian yang ke-10 mualat, yakni berturut-turut bagi orang yang senantiasa berhadas. Nah, kalau orang yang senantiasa berhadas, jadi dia berwudunya itu tuh harus dalam satu waktu. Kalau yang kayak kita itu nggak masalah, wudu misalkan di sini air mati pindah ke sana, pindah ke rektorat, lanjutkan wudunya boleh masih. Tapi kalau orang yang dalam keadaan senantiasa berhadas harus satu waktu. Wudu ketika mati air, pindah ke rektorat, ulangi lagi wudunya. Nah, itu ya. Itu bagi yang tadi senantiasa berhadas. Kemudian rukun wudu wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada pertanyaan? Ya. Siapa? Dua. Ya. Satu dulu. Kalau berkenaan dengan hadas, pertama, saya kalau nggak salah dengar ada katanya kalau kita ini sudah memang mengingatkan diri buat menjaga wudu. Misalnya di rumah sudah wudu nih, terus pas mau sholat wudu lagi, itu nggak boleh katanya, Pak.
Oke, baik. Itu disebut dengan tajdidul wudu. Ya, tajdidul wudu. Dalam kitab I'anatul Talibin itu hukumnya sunnah tajdidul wudu. Nah, ketika kita niatan hati untuk menjaga wudu, maka ketika kita di rumah misalkan sudah wudu kan, sampai ke kampus tidak ada batal wudu nih. Sudah sampai di kampus tidak ada batal wudu, kemudian kita ingin berwudu lagi. Boleh sebenarnya, boleh. Jadi tidak ada larangan untuk tajdidul wudu atau mengulangi wudunya atau memperbaharui wudunya, itu tidak ada larangan. Boleh hukumnya. Nah, jadi dipersilakan saja, enggak masalah. Nah. Yang kedua, berkenaan sama bulan Ramadan, saya ada pernah ketemu orang yang ngasih kajian mengatakan kalau sebenarnya sholat tarawih genap 30 hari itu kurang bagus karena mensyaratkan tarawih jadi wajib. Kalau sebenarnya kalau di luar sana ada orang-orang menghalangan, jadi sebagian ulama itu memang mensunahkan tarawih itu jangan genap 30 hari. Itu benar aja. Oke, baik. Pertama yang perlu kita klarifikasi dulu, masalah kewajiban atau masalah kesunahan kesunahan tarawih itu sudah jelas, ya. Hal itu memang dilakukan oleh Rasulullah. Rasulullah tidak melaksanakan ibadah sholat tarawih itu tuh langsung segenap 30 hari. Hari pertama beliau keluar tarawih, hari kedua beliau keluar tarawih, hari ketiga beliau keluar tarawih, hari keempat tidak. Sampai selesai bulan suci Ramadan tidak lagi. Sehingga pada hari keempat itu tuh jamaah itu menunggu nih nggak kapan keluarnya. Ibarat kata menunggu mulai jam 8 sampai jam setengah 11 nggak ada juga keluar. Nah, waktu ditanya kenapa, aku khawatir nanti dikira itu wajib, padahal itu hanya sunnah. Sholatnya adalah sunnah saja. Nah, oleh karena itu hal ini menunjukkan bahwa itu menjadi suatu hukum sunnah. Nah, pertanyaannya, hukum sunnahnya kan sudah jelas. Dan para ulama sudah ittifaq, mereka mengatakan bahwa itu hukumnya sunnah. Apakah kita meyakini sholat tarawih itu hukumnya wajib? Tidak. Maka silahkan genapkan menjadi 30 hari atau 29 hari ya, tergantung daripada pengumuman nantinya. Kita lebarannya kapan nantinya. Nah, silahkan genapkan, jangan ada satu waktu untuk ditinggalkan, karena itu tadi sifatnya. Karena kita sudah tahu hukumnya sunnah, maka jelas kerjakan itu. Jangan sampai kita tidak mengerjakannya, jangan sampai tidak melakukan. Tapi berbeda pendapat masalah witir ya. Mazhab Imam Hanafi mewajibkan witir loh. Jadi sholat itu 5 tambah 1 witir. Imam Hanafi. Jadi Imam Hanafi itu mereka mewajibkan witir bulan puasakah, di luar bulan puasakah wajib hukumnya bagi mereka itu witir. Makanya sangat wajar ketika ada orang yang melaksanakan sholat 3 rakaat setelah sholat isya atau setelah sholat ba'diyah isya, mereka witir tuh. Kebanyakannya di India, di Pakistan, Bangladesh, kebanyakan itu. Itu ya. Ada lagi? Ya. Oke, baik. Istihadah ya. Kalau kaitannya dengan istihadah, kalian harus mengetahui dulu waktu. Waktu ya, ingat waktu. Waktu suci bagi seorang wanita pada umumnya itu 15 hari. Jadi terakhir dari waktu dia haid. Ketika sudah 15 hari misalkan, kurang daripada 15 hari, misalkan 7 hari suci langsung keluar darah misalkan, 7 hari suci. Ini pada waktu yang biasa ya, biasa sudah normal saja, tapi entah kenapa waktu sudah suci, masa suci pada umumnya keluar darah lewat daripada waktu 15 hari itu, maka itu dihukumkan daripada istihadah. Istihadah kan? Oke. Jadi ketika dalam keadaan sholat, Allahu Akbar, wanita sholat kan, sekalinya kenapa nih keluar darah istihadah? Apa yang dilakukan? Apakah dibatalkan sholatnya? Batalkan, karena itu masuk dalam kedatangan najis. Datang najis pada saat itu, kedatangan najis. Apa yang dilakukan? Nah, sebenarnya darah haid itu tuh darah istihadah tuh mirip-mirip darah haid. Keluarnya itu tuh nggak langsung kan gitu kan, biasanya kan ada masa-masanya kan, tertentu kan, waktu-waktu tertentu. Bersihkan itu dulu. Bersihkan, kemudian disiram menggunakan air kan. Nah, misalkan bisa ada pembalut, pakai pembalut. Ketika sudah menggunakan pembalut, sudah bersih, semuanya sudah, baru sholat. Nah, dia ini nih dimasukkan dalam kategori orang yang senantiasa berhadas juga. Jadi dia itu tuh harus ya seperti cowok tadi dibabat kan. Nah, dia dibabatnya menggunakan pembalut itu tadi. Nah, ketika selesai sholat, buang tadi pembalutnya, ambil pembalut yang baru. Paham ya?
Nah, salah satu caranya. Dan sholatnya tetap dianggap sah. Tapi itu tadi ketika di tengah-tengah sholat bersihkan dulu, karena kedatangan najis tadi kan. Itu ya. Ada lagi? Soal mushaf. Ada juga yang baru terdapat. Walaupun tanpa wudhu boleh menyentuh mushaf. Walaupun tapi mushafnya itu yang bukan mushaf yang full. Ada terjemahannya. Oke. Itu dalam kitab I'anah ada. Dalam kitab I'anatul Thalibin boleh menyentuh tafsir Al-Qur'an. Tafsir Al-Qur'an. Cuman khilaf di sana masih terjadi perbedaan pendapat. Contoh seperti tafsir apa? Tafsir Jalalain misalkan. Kalau tafsir Jalalain itu antara kata-kata yang ada di dalam Al-Qur'annya dengan antara firman Allah dengan tafsir atau dengan tafsir daripada pengarang kitabnya lebih banyak sedikit aja. Sedikit maksudnya lebih banyak sekitar 2 sampai 3 halaman saja. Maka karena banyaknya kata-kata yang ada di dalam tafsir tersebut hanya sedikit saja, banyaknya itu sedikit saja kayak gitu nah. Lebihnya itu sedikit saja dari jumlah huruf yang ada di dalam Al-Qur'an tersebut. Sebentar, yang sudah Bapak ujian kompre di sini siapa? Sudah ujian kompre? Sudah kan? Berapa kata dalam Al-Qur'an? Kata dalam Al-Qur'an berapa? Berapa ratus? Ayatnya berapa? 62? Ya 6. Kalau ada yang menjawab 66 Bapak betulkan. Ini buahmu nanti ketemu dengan Bapak semuanya. Ujian kompre pasti sudah siap-siap. Mana Igi? Ada yang enggak ada ya? Tadi ada dari itu. Tuh enggak lulus kemarin tuh. Enggak lulus kemarin tuh. Bapak suruh ulang, enggak lulus lagi. Yang ketiga baru lulus. Bapak bisa enggak meluluskan loh. Enggak ada rasa kasihan Bapak kalau ujian kompre itu. Enggak lulus ya enggak lulus. Ulang lagi gitu. Nah, jadi di dalam Al-Qur'an itu ada berapa kata? Rasanya berapa ratus ribu kata. Nah, apabila jumlah kata-kata di dalam Al-Qur'an tersebut sama dengan jumlah kata-kata dalam tafsirnya, maka ulama masih khilaf. Kalau lebihnya pun sedikit jumlah kata-katanya, ulama masih khilaf. Tapi kalau lebihnya sudah sampai banyak, nah maka itu boleh. Memang ada pendapat yang kayak gitu. Nah, bagaimana kalau terjemah Al-Qur'an? Nah, terjemah Al-Qur'an, pendapat yang paling muktabar itu diperbolehkan kita untuk menyentuhnya tanpa wudu. Muktabar ya, muktabar artinya ini banyak nih yang mengatakan boleh. Cuman dengan catatan tidak ada tulisan huruf Arabnya. Paham ya? Dia terjemahnya saja. Paham enggak? Kan ada terjemahnya saja gundul gitu kan. Full terjemah, kita buku terjemah Al-Qur'an. Itu boleh tanpa berwudu. Tapi kalau ada tulisan Arabnya itu tadi dia harus menghitung dulu. Nih tulisan Arabnya dengan tulisan ininya berapa kata. Kalau lebih banyak atau bahkan sama dengan tulisan Arab yang ada di dalam tulisan Arab Al-Qur'annya, hati-hati. Khilaf pasti ulama mengatakan bahwa itu hukumnya haram untuk menyentuh. Kalau lebih banyak 2 kali lipat, nah itu boleh. Lebih banyak 2 kali lipat, itu salah satu syaratnya. Bagaimana hukumnya menyentuh tulisan Al-Qur'an Braille? Braille ya? Braille. Nah, Braille ini kemarin yang Bapak lihat fatwa dari ulama Mesir itu boleh tanpa menyentuh. Tanpa berwudu boleh. Boleh. Itu kan tulisannya kan bukan tulisan Arab yang kayak kita kan, tulisannya tuh seperti apa ya? Timbul dan itu bentuknya beda, ada pokoknya khusus lah. Nah, unik bentuknya itu. Itu tadi ya. Ada lagi habis. Ya. Salat fardu 4 rakaat, berarti 4 rakaat juga. Salat fardu zuhurnya kan 4 rakaat kan. Maka ya dia mengkodonya kan. 4 rakaat juga. 4 rakaat juga. Nah, misalkan ya, ini biasa ada pertanyaan. Ustaz, kemarin itu Ustaz saya kan dalam keadaan perjalanan dari Berau ke sini. Jalur darat. Nah, dia itu tuh sholatnya itu tuh dijamak, tapi dalam keadaan jamaknya menghormati waktu, paham nggak? Jamak tapi menghormati waktu. Misalkan pesawat ya, atau dari jalur darat misalkan, dia jamak, sholatnya sholat jamak, tapi menghormati waktu karena apa? Dia tidak bisa berwudu pada saat itu dan badannya ada najis misalkan, maka dia sholat jamak, sudah jamak menghormati waktu lagi.
Ketika sudah sampai wajib diqadha kan? Wajib diqadha. Mau qadanya bagaimana? Jamak juga kah atau tidak? Atau qasar maksud Bapak? Qasar ya. Qasar juga atau tidak? Tidak boleh, harus tamam. Harus tamam. Harus tepat. Walaupun ketika dia sholat menghormati waktu itu misalkan 2 ketemu 2 kan 4 kan jadinya kan. Ketika sudah sampai dia harus mengqadha 4. Paham ya? Karena keadaan dia pada saat sekarang ini tidak dalam keadaan rukhsah lagi. Paham sampai sini ya? Oke. Nah, ketika posisinya masih dalam keadaan musafir, maka dia boleh menggunakan rukhsah. Ingat, karena posisinya dalam keadaan musafir itu tadi. Jadi gunakan rukhsahnya itu. Jadi 2. Boleh menggunakan qasornya itu tuh, nah, boleh. Belum sih pembahasannya. Panjang nih pembahasannya. Mempraktekkannya lagi salat qasar dengan jamak itu tuh beda. Ketika masuk waktu ini niat qasar, masuk waktu ini salat jamak. Tapi nantilah, kami berjalannya waktu nanti akan kita bahas. Ya. Lagi habis ya. Udah. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Kita baca qasidah Habib Abu Bakar Al-Aidarus. Bismillahi maulana ibtadaina wa nahmaduhu ala na'mahu fina tawassalna bihi fi kulli amrin ghiyasal khalqi rabbal alamin wa bil asma'i ma waradat binasin wa ma fil ghaibi makhzunan masuna bi kulli kitabin anzalahu ta'ala wa qur'anin shifa lil mu'minina bikulli tawaifil amlaki nad'u bima fi ghaibi rabbi ajma'ina wa bil hadi tawassalna waludna wa kullil anbiya wal mursalina wa alihimu ma'al ashabi jam'an tawassalna wa kulli tabi'ina wa bil ulama bi amrillahi turran wa kullil awliya was salihina akhussu bihil imam al-qutba haqqan wa jihadi nitajal arifina raqa fi rutbatid tamkini marqan wa qad jama'a syari'ata wal yakina wa dzikrul aidarusil qutbi ajla anil qalbi sadalis sadiqina afifid dini muhyid dini haqqan lahu tahkimuna wa bihi qatadaina wala nansa kamalad dini sa'dan halitajal abidina
بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يؤم الحاضرين ولطف شامل ودوام ترين وغفران لكل المذنبين ونختمها بتحسين عظيم بحول الله لا يقدر علينا وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا ونختم بالصلاة على محمد إمام الكل خير الشافعين. Zikir Al-Habib Abu Bakar Al-Aidrus ini kalau misalkan bisa diamalkan lah. Kita habis belajaran amalkan. Kalau misalkan sendiri juga baca aja. Kata Habib Husain bin Ali bin Agil, bahasa beliau tuh gini, amun buhanmu ada hajat baca ini pasti kabul. Nah itu nah. Beliau bilang kayak gitu. Nah kalau bapak ngambil pedoman itu, mau ujian tesis waktu itu, mudahan pengujinya gak giler, baca ini sekali. Alhamdulillah ujian aman aja, nilai 98 waktu itu. Alhamdulillah waktu itu. Nah artinya apa? Nah di situ kita bersyukur dengan Allah ya. Nah munya bisa diamalkan, kalau bisa diamalkan, karena bagus ini, sangat bagus, luar biasa. Pengaruhnya tuh kuat. Habis membaca hati tenang, pikiran lapang, masalah apapun gak jadi masalah. Diputusi cewek misalkan, nggak apa-apa, amal, jangan bacain, ya. Makanya biasanya habis baca ini sampaikan hajat, doa apa, alhamdulillah alamin. Nah itu pentingnya doa yang gini. Qasidah Habib Abu Bakar Al-Aidrus. Al-Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ala kulli hal. Na'udzu billahi min hali ahli an-nar. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil warzuqna fahman istiqamah. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma abnina bil 'ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil 'afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma sur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina anna wa la tudhi barakatihi wa ulumihi minna. Ya alim sirri minna la taqti sitrana wa afina wa fana kulana haitsu kunna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma a'tik riqabana wa riqaba abaina wa ummahatina minan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ya rabbi bil mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir wasi'al karami. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ma sya Allah la quwwata illa billah.